Seperti inilah komentar fans Malaysia. Selagi tak ada beberapa pemain keturunan grade A yang main Liga Power di dunia, tim nasional Malaysia ini selevel itu sajalah permainan. Aku sudah katakan banyak sekali, selevel itu saja permainan kita tak boleh pergi jauh. Satu tamparan hebat buat Presiden FAM dan seluruh kepemimpinan Football Association of Malaysia. Belajarlah dari Indonesia dan Thailand, buat kerja cepat jangan lambat. FAM dan Dato Hamidin cepat-cepatlah lakukan kerja cari dan ambil pemain-pemain keturunan yang berkualitas, jangan malas dan lembab. Lihatlah Pak Erick Thohir dan PSSI rajin dan cepat cari ambil pemain-pemain keturunan mereka yang berkualitas. Indonesia sebagai negara dia besar dan banyak keturunan, lagi pula dia main di Piala Dunia. Pemain mana tak mau main Piala Dunia? Kita sudahlah kecil tak lolos kualifikasi Piala Dunia, anggaran pun sedikit. Tak seperti Indonesia, pemerintah berani spend ratusan juta, sebab tahu banyak pemain keturunan mereka di luar. Dan semua bersedia untuk main untuk Indonesia, sebab dalam kualifikasi Piala Dunia sekarang, dan peluang mereka yang cerah. Selandia Baru ranking 95, kalau kena tim ranking 50 ke bawah, mau siap bakul dalam jaring. Jadikan pelajaran saja, kita bisa main dengan cara taktikal gaya Korea atau Jepang memang cocok untuk Malaysia, bukan salah pelatih sebenarnya. Budaya permainan seperti ala Spanyol tak sesuai di kalangan pemain Malaysia. Main pun sudah seperti terlihat. Berbalik cara Kim Pan-gon dulu, berbeda permainannya. Kita ini tim Asia, kalau selevel lawan Arab kita bisa bersaing sekarang. Tapi jika seperti bertemu tim seperti Selandia Baru ini, gaya Eropa memang jauh ketinggalan untuk bersaing. Apapun realita, terapkan gaya permainan lebih kepada gaya Asia, sebab pemain naturalisasi Malaysia sudah biasa bermain dalam Liga Malaysia dalam gaya cara Asia. Untuk permainan seperti ini, Paul Marty perlu segera serapkan cara taktikal gaya seperti Kim Pan-gon. Ini sekedar pandangan saja. Tak suka lihat permainan Malaysia, silahkan pindah negara lain. Harap pendukung Malaysia sadar diri, tak usah berlaga mau lawan negara rank bawah 100. Hasilnya dia seperti ini saja, kena ayam-ayam. Terimalah level permainan Malaysia hanya setingkat ASEAN saja. Betul Indonesia beruntung dapat orang seperti Erick Thohir itu. Dia bijak, tahu apa perlu dia lakukan. Kami tahu dan paham, coba pemain keturunan kami tak sebanyak Indonesia, negara besar rakyat ratusan juta, banyak pemain keturunan di luar bermain level tinggi dan masih dalam kualifikasi Piala Dunia. Peluang cerah, dan pemerintah Indonesia pun berani berikan dana beratus juta karena yakin Indonesia mempunyai peluang cerah di Piala Dunia dengan pengaruh Erick Thohir. Fisik, stamina, skill pemain ASEAN belum memenuhi syarat untuk lawan tim dari Arab dan Australia. Beda banyak sudah dengan Indonesia. Selandia Baru gunakan semua impor, tak ada seorang pun pemain Malaysia. Malaysia 20 tahun lagi pun tak layak main seperti orang kampung. Tahan bola pun seperti tahan kentut. Malu kita dengan negara tetangga. Tolonglah TMJ ambil alih balik PAM, ambil pemain naturalisasi dan pemain campuran kita yang ada di liga luar. Pemain lokal kita pun perlu support mereka. Pedih saya lihat negara tetangga ejek kita saja. Haraplah ada perubahan untuk skuad tim nasional akan datang. Aku sudah perkirakan Malaysia kalah lawan ranking 95 itu. Kita 130 ke bawah baru bungkus. Sering-seringlah melawan rank 100 ke bawah biar rankingmu semakin turun. Baru Selandia Baru belum melawan tier 3 tim Eropa seperti Bosnia, Bulgaria, Irlandia Utara. Pemain Harimau Malaya untuk tahun ini sampai 15 Desember adalah hanya pelengkap jadwal saja. Kita tunggu sajalah tahun depan bagaimana. Tadi memang terlihat sekali semuanya tidak ada chemistry, tidak ada sepemahaman dan gameplay yang sangat mengarut. Ini kalau melawan Konoha of Netherlands pun kalah lebih 5 atau 6 gol. Sudah jangan salahkan pemain. Yang salah adalah hujan, sebab pemain-pemain kita tak biasa main dalam hujan di liga kita. Memalukan, seminggu camp dan training di sana tapi hasil seperti lebih mundur dari sebelumnya. Secara perbandingan dengan tim lain, pemain Malaysia bila berhadapan tim fisikal seperti Selandia Baru atau Arab, masih tak pandai pertahankan bola bila dalam possession. Sama tak ada ide tujuan, passing tak laku, dan hilang bola atau kena rampas dengan mudah. Itu yang selalu kena counter attack mudah. Bila passinglah dengan betul-betul. Kenapa main fancy? Guna back pass. Walau bagaimanapun tak yakin dengan tujuan tim ini, sangat kecewa. Tak heran kalah pun Selandia Baru berada di ranking yang lebih tinggi berbanding Malaysia. Santai sajalah. Harus terima kenyataan tim nasional kita masih belum sebanding dengan tim-tim yang kuat. Kalah itu pasti. Selamat Harimau Malaya sudah lakukan yang terbaik. Cuma setelah ini cari pemain yang lebih berkualitas, jangan muka yang sama saja. Selandia Baru main memang cepat, dari fisikal kita sudah kalah.
Selandia Baru kualitas jauh dari pemain Malaysia. Tunggu apa lagi, buanglah pelatih itu. Lihat seperti Indonesia semua ambil naturalisasi, takkan Malaysia tak ada. Berharap orang itu harus letakkan jabatan, beri kesempatan orang lain. Ambil pelatih baru pun tetap sama kalau kualitas pemain-pemain Malaysia tahap itu saja tak guna. Bukan salah pelatih, salahkan pemain-pemain itu sendiri. Pantas banyak negara tolak tawaran persahabatan dengan Malaysia. Inilah alasannya. Buang waktu, buang duit, lebih baik belajar ambil buah sawit saja. Harimau Malaya kalah dengan burung kiwi. Ranking 95, wajar belasan harimau Malaya yang sedia lemah ranking 133. Indonesia pun sudah melonjak ke ranking 127. New Zealand main rileks saja, harimau Malaya main macam sudah main di Piala Dunia. Itu yang seronok tengok. Kalau lapangan tak becek, pasti Malaysia boleh menang. Yang tak suka tengok Malaysia kalah, silahkan pindah. Datang jauh-jauh, makan angin sajalah, kalah tuh satu hal. Pengulas pun satu hal, sebut nama pemain pun asyik salah, serabut betul. Tak apa, kita pikir positif, mungkin Malaysia tak biasa main tengah hari waktu Malaysia ke. Nampaklah Arif Aiman rindu berpasangan dengan Faisal Halim. Kalau Faisal Halim ada, boleh serang kiri kanan. JDT boleh tolong ajar jika mau. Kalau macam ni, Pham mungkin akan melantik Park Hang-seo bekas pelatih Vietnam dari Korea, pelatih baru. Jangan-jangan lapangan dekat stadion New Zealand tuh pakai rumput sapi. Itu yang Malaysia main gitu. Main macam taek. Lapangan tak cantik, macam mana Malaysia mau menang? Tak apalah, kita fokus ke badminton pula. Sedap kena hina, kena caci dengan jiran. Ini yang akan kita hadapi. Main dalam hujan, mereka takut air. Naturalisasikan semua player JDT, baru power pemain yang ada nih tak cukup kuat. Waktu-waktu yang suram seperti ini, jangan berhenti membicarakan kemenangan Kosovai dan Nur Izzuddin di Arctic Open. Sedikit banyak luka itu akan terobati. Pemain import Malaysia tak main ke? Kalau Malaysia nak menang, lawan Timor Leste, Nepal, Bangladesh lah. Lain-lain itu tak payah. Bagusnya New Zealand ajar budak-budak sekolah umur 15 tahun daripada ajar yang sudah tua-tua itu. Ayat nih kalau sampai di Indonesia, memang Malaysia jadi bahan mereka lah. Rupanya Malaysia tak pandai main bola. Bagaimana kalau bertemu dengan tim JDT? Ada berani? Bubar sajalah tim Malaysia, buat berhabis duit saja tak ada hasil. Bagi saja tim JDT buat wakil Malaysia, tim tuh duitnya banyak. Saya ingin nak tengok Harimau Malaya lawan Samurai Biru Jepang. Tak payahlah mimpi Malaysia nak main di World Cup. Kalau menang pujian tuh boleh sampai ke planet Pluto, sekali kalah kecaman boleh sampai ke alam gaib. Nampak tak main habis-habisan, jaga kaki ketika hujan, kalau cedera habislah. Tak ada Faisal Halim, kalau ada pasti hasilnya berbeza. Patutlah JDT beli kiper baru. Keadaan lapangan dan hujan renyai-renyai puncak kekalahan Harimau Malaya. Salah lapangannya nih, lapangan basah sangat. Tak ada apa yang boleh diharap dengan skuad Harimau Malaya ini. Kalaulah JDT yang main. Sepatutnya game ditunda disebabkan hujan. Sekarang satu Malaysia sudah tahu kenapa Kuching Selatan tak boleh main dalam hujan. Malu woi, teruk betul, seronok jiran buat bahan lawak nih. Midin dengan sekutunya Pham bila nak berambus. Malaysia pulang bawa telur. Untung dapat telur 4 biji, cakap bukan main tinggi menggunung, tapi kena pancung 4-0. Kalah itu biasa, kalau menang baru luar biasa dan tak logis. Fans New Zealand Cawangan Jakarta tengah gembira.
Logis lah tuh ranking 132 berentap ranking 95, 37 tangga perbezaan. Memang susah nak menang. Macam mana nak lawan Indonesia? Indonesia seri dengan ranking di bawah 50 tahu. Aku mau sokong timnas Indonesia lah lepas nih. Memalukan belajar dari Indonesia, apa mau malu? Jatuh image JDT player termahal Arif Aiman. Tewas tak apa, yang penting liburan. Kami mau warisan grade A dari Eropa, kena cepat-cepat cari woi. Mana pecinta anak jati, sadar dirilah, quality jauh sangat dengan New Zealand. Padu lagi Konoha, elok stadium rumput sapi itu buat ternak lembu sajalah. Ada hasilnya. Teruk taktikal Malaysia, datang pelatih manapun hasilnya tetap sama. Dengan skuad kedua, New Zealand pun kena tibai, lupakan saja hasrat nak perbaiki ranking nih. Bubar sajalah fam, perabi duit rakyat jelata saja. Main dalam Malaysia sajalah di Liga Kampung tuh. Kami mau pemain warisan grade A dari Eropa. Bagian tengah kena grade A baru sedap main possession ball-nya. Lawan yang setanding dengan tim Malaysia sekarang, Laos, Myanmar, Timor Leste, Singapura, Brunei, boleh untuk perbaiki ranking. Kekalkan warisan grade B sampai bila-bila. Itulah levelnya Harimau Malaya, tak heran sedikit pun. Nasib saja tim B New Zealand yang main, kalau yang senior menang mau 16-1. Yang repel ada? Belum di tangan yang repel. Ini semangka nih, Mang.